Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast Lesis Purwaya. Oh, jadi begini. Nah, di cerah hari ini ya, kita kedatangan salah satu tokoh pendekar merah banget ya, menyala pendekarku. Hmm, Nah, ini dengan sama Pak Mahfud. Nah, mungkin Pak Mahfud bisa perkenalan Pak. Gimana Pak hari ini? eh, Perkenalan yang bagaimana ini? Ya, Nama? nama, Sudah tahu tadi. Nama ya, saya Maksud. Kan begitu. ya, Nah, terus kesibukannya apa Pak? Selain jadi pendekar atau apa ya? Saya PNS pegawai negeri silat. Oke, pegawai negeri silat. Boleh. Karena seharinya hampir kegiatan silat. Oh, setiap hari ini Pak latihan. Hampir, bukan Hampir. ngelatih. Ada kegiatan sifatnya pertandingan-pertandingan yang skala daerah maupun nasional. Tingkat Oke. cabang, daerah, dan nasional. Internasional. Sebelumnya Bapak menjabat di Tapak Suci Muhammadiyah Surabaya gitu Pak ya? Iya, Iya. sampai saat ini saya masih menjadi Ketua Umum Tapak Suci 006 Surabaya. Surabaya. Oh. Nah, ini menarik Pak. Sebelum pertanyaan awal, saya ini agak kepo Pak. Sebenarnya ini perjalanan Bapak menjadi kader sampai menjadi pimpinan di Tapak Suci itu bagian dari perjalanannya Pak. Ya, perjalanannya ya sejak kecil saya latihan Tapak Suci. Masa kecil. Masuk Tapak Suci tahun 78. Sebelum 78 itu saya pencak Saya dilahirkan di Pulau Garam sana. Oh, iya. Di luar Jawa berarti Pak. Iya, luar Jawa. Jawa, tapi ya dekat sini cuma nyebrang saja. Nah, dari habis mencak bedor langsung ke Tapak Tapak Suci Suci. 78 yang 78. gurunya kebetulan dari Surabaya itu Hmm, Bapak Toha. Pak Toha. Oke. Iya. Berarti sampai saat ini menjadi pendekar karena itu Pak ya. Kenapa Pak I- kok Apanya? tertarik kok masuk di Tapak Suci? Ya karena kita kadar Muhammadiyah. Oke, kader Muhammadiyah. Iya. Di headline ya teman-teman, kader Muhammadiyah. Nah, ini Pak ada pertanyaan pembuka dari netizen nih Pak. Mendengar kata Tapak Suci ini banyak orang langsung bayangkan terkait banyak perguruan ya Pak ya. Nah, bahkan seperti saling adu fisik atau adu berkelahi nih Pak ya. Padahal sebenarnya kalau menjelaskan Tapak Suci terkait Tapak Suci, Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih? Kalau belajar Tapak Suci yang seperti perguruannya memang harus bertarung tapi di tempat yang tepat, artinya di gelanggang Di gitu. gelanggang. Oh, iya, iya. Pernah nggak sih Pak, pernah disalahpahami terkait Tapak Suci itu saat panjenengan sendiri menjadi kader sampai jadi pimpinan sendiri? Disalah dalam sisi apa dulu? Kayak, oh ini belajar ilmu hitam juga, oh ini sering berkelahi sama dengan yang lain-lain juga. Saya kira kalau berkelahi itu di gelanggang yang tepat. Kalau eh, apa itu tadi aliran-aliran apa? Aliran tenaga dalam, aliran hitam gitu Pak. Ya, saya nggak paham hitam dan putihnya itu. Tapi saya belajar yang katanya sementara orang itu pakai tenaga dalam dan sebagainya. Bagi saya itu sulap karena trik-trik saja. Gitu. Oh, trik-trik aja. Yang penting kita itu digelanggang bagaimana teknik bertarung. Gitu loh. Hmm, Saya kira semua bela diri sama, mengajarkan teknik bertarung, memukul, menendang, menangkis, membanting dan lain sebagainya. Artinya membela diri. Cuman bisa disalahgunakan atau tidak. Gitu. berarti kembali ke dirinya sendiri gitu Pak. Iya, sama kita dengan pisau. Kita punya pisau. Tapi kalau pisau itu bisa menjadi baik kalau digunakan yang baik. Pisau itu menjadi jelek kalau untuk nusuk orang. Tapi untuk nyembelih korban kan enak katanya. Atau untuk memasak. Ya, termasuk rendangmu nih Pak ya. Nah, rendangmu ini. Rendangmu milik lasisme. Nah, ini Pak, ada pertanyaan netizen. Belajar bela diri apa tidak mal membuat seorang menjadi berani berkelahi? Benar nggak Pak? Kalau berani berkelahi, kemungkinan besar iya. Karena mereka dilatih membela diri, bukan berarti mencari gara-gara, mencari kesalahan orang. Karena itu tidak sesuai dengan eh, apa ikrar Tapak Suci itu dan mutu Tapak Suci. Itu loh. Berarti ini Pak ya, ada prinsip ya Pak, Iya, ditanamkan. prinsip-prinsip yang Nah, mencari dari perdamaian dan kasih sayang, menjauhi perselisihan dan musuhan itu banyak sebenarnya.
di ikrar, dari 6 ikrar itu. Nanti sampean buka sendiri ya. Di Siap. ikrar supaya bisa membuka. Jangan saya. Dari Pak Mahfuz sendiri, kapan sih ilmu bela diri itu boleh digunakan, Pak? Ya, artinya yang bisa memberi manfaat. Ya. Jadi bela diri itu manakala bisa memberi manfaat itu akan berguna. Gitu. Iya. Menurut Bapak sendiri nih ya, Mm-mm. terkait banyak kejadian-kejadian maraknya salah satu perkelahian, Mm-mm. tawuran. Menurut Bapak sendiri dan menjelaskan apakah Bapak setuju karena kita belajar bela diri itu bisa menyebabkan perkelahian atau yang hal negatif, Pak? Saya kira itu pendapat yang keliru. Yang namanya membela diri, tatkala kepepet itu membela, kan begitu, bukan mencari apa eh, musuh, bukan mencari apa ya ajang tarung yang di luar gelanggang gitu loh. Hmm. Bagi kita bela diri itu untuk bela diri, untuk kesehatan, untuk menata mental dan sebagainya. Dari Tapasu sendiri gak ada, Pak ya? Kayak sering kayak dalam artian menyalahgunakan sendiri dalam pengalaman panjenengan. Alhamdulillah untuk sementara tidak ada rekam jejak yang begitu. Semua bisa, semua perguruan bisa. Cuman mampu mengendalikan dah. Karena kita memakai mutu tapak suci dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Oke. Bukan keimanan itu kan. Akhlak itu kan bukan akhlak seorang pesilat. Akhlak seorang pesilat harus santun sebenarnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lainnya lagi, Pak. Gak apa-apa, Oke. lebihnya. Ini ada titipan. Benar nggak sih, Pak, anak yang bandel bisa berubah hanya karena ikut latihan bela diri, termasuk Tapasuci? Bisa jadi. Kok bisa ini, Pak? Bisa, karena yang biasa bahkan penakut pun bisa jadi berani. Jadi berani yang terarah. Jadi mereka ketika greget bertarung, Lalu, mereka ada arena tersendiri di gelanggang. Yang bandel biasanya bandel dia, tapi ketika melatih kan melatih disiplin. Bagaimana disiplin latihan, bagaimana menghargai gurunya, menghargai sesama teman latihannya, itu saling menghargai karena mungkin dilatih secara berulang-ulang sehingga tercipta yang bandel bisa jadi tidak bandel, yang goci bisa tidak jadi goci. Artinya bisa terarah, bisa sportif karena itu sebenarnya bukan malah jadi ajang itu. ajang adu kekuatan Aduh, gitu. kekuatan nggak apa-apa di gelanggang. Kalau di gelanggang, Pak, ya. Iya. Tapi pernah, Pak, punya pengalaman sendiri dalam hal mengatur atau sulit mengatur hal itu, Pak? Termasuk anak-anak yang bandel atau susah diatur. Tapi alhamdulillah di tapak suci tidak, bukan basicnya atau backgroundnya ya. Karena rata-rata siswa tapak suci dari 150 tempat latihan di kota Surabaya itu rata-rata anak-anak sekolah. Oke. Ini, Pak, ada pertanyaan reflektif ya dari saya mungkin. Waktu pertama kali belajar tapak suci, Pak, dari pencak dor kemudian tapak suci, pernah gak sih, Pak, dimarahin pelatih, dihukum, atau dalam artian bahasa kasarnya itu dihukum dengan ditendang gitu? Pernah gak sih, Pak? Itu bukan hukuman bagi saya. Yang Oh, bukan namanya hukum. marah, mengeluh itu sistem mereka mendidik pelatih. Yang namanya pelatih ada yang kadang pura-pura dibentak, kadang-kadang Ya, kayak sepertinya bagi kita awam dulu suruh marah. push up, oh saya dihukum padahal itu untuk membentuk otot-otot kita, ayo push up, nah, itu supaya mereka lebih, nah, itu. Berarti cuma beda Oh iya, pandangan. beda sudut pandang saja. Itu. Kalau push up, oh dengan push up mungkin cara menggenggamnya otot ini kan begitu. Tapi lebih sering mana, Pak? Apa ya? Dihukum, dimarahin, atau secara push up? Ya kalau namanya guru, apalagi kita apa perguruan yang menilai-nilai akhlak yang dikedepankan, sehingga bagaimana ada batasan tertentu nendang, bukan ditendang kayak nendang lawan tidak. Nah, dorongannya miskin terpental bukan karena tendangan yang betul-betul ditendang, tapi ditentukan baru didorong. Tapi orang luar kelihatan, wih ditendang. Kok keras, Kok kok keren, padahal itu semuanya yang namanya pelatih lebih paham lah. ada waktunya juga ya, Ada waktu. waktunya anak bagaimana
Karena di situ ada tingkatan-tingkatan tertentu. Oh, kalau ini harus menguasai ini, dengan ini bentuk anunya ya, sama dengan latihan. Kalau anak kecil pitchingnya harus lebih kecil, kalau besar kan daya tahannya berbeda-beda. Ya, menarik, menarik. Jadi ini ya nggak ada hal pandangan-pandangan negatif bisa dipatahkan juga Pak ya. Iya, itu sudut pandang dari mereka yang bukan insan Pancasila. Dan belum pernah mengikuti juga Iya, mungkin. wali murid yang tidak paham kadang kala, oh anak saya kok disuruh pulsa. Padahal tujuannya pelatih itu untuk melatih otot, supaya tak genggamannya rapat dan sebagainya. Iya. Bukan serta-merta menghukum, tapi dari luar, wih, kejam lah, aduh. Kalau kita mukul, bukan mukul lah ya, roboh yang namanya, baru dorongannya yang bikin roboh, bukan kena pukulannya. Iya. Sepakat sih Pak, saya pernah mengalami juga Ya, soalnya. kalau bisa dicoba Ya, sekarang. Nah ini Pak terkait pelatihan Tapak Suci program, apakah dalam pelatihan program dari Tapak Suci sendiri Pak, dari pas panjenengan pimpin saya merasakan dibiasakan juga Pak berkontribusi juga dalam masyarakat sama di lembaga Muhammadiyah termasuk Muhammadiyah. Ya, kalau kontribusi seharusnya wajib. Setiap event kita itu harus event yang diadakan Muhammadiyah, kita harus hadir. Misalnya melalui Kosegu, masuk pembinaan mental kita setiap tahun periode saya jadi ketua umum ada Baitul Arqam. Bahkan pematerinya ada profesor-profesor, bahkan 3 profesor, 4 profesor, bahkan jenderal datang. Ya, setiap tahun. Oh Cuman perkaderan Pak ya? iya, cuman tahun kemarin karena kebetulan kesibukan dari pengurus sehingga diubah menjadi pembagian takjil cuman puasa kemarin dibagi 3 titik. Ya, dengan sumbangsi teman-teman dari kader-kader Tapak Suci itu. Oh, menarik ya, berarti ada Baitul Arqam atau perkaderan sendiri Iya, internal. insya Allah setiap tahun kemarin selama saya 1 periode 5 tahun 4 tahun berturut-turut itu setiap puasa kita mengadakan Baitul Arqam. Cuman tahun kemarin kita pembagian takjil puasa kemarin. Oh, betul. Berarti Iya. nggak hanya melatih fisik tapi juga melatih ini ya, Iya, keagamaan ya, sosial juga. iya, karena bagaimanapun juga kita Orto Muhammadiyah. Menarik. Bagaimana pijakannya ke sana. Lebih konkret sih ini Pak, Tapak Suci. Iya, iya, insya Allah lebih konkret. Mau artinya sementara orang disangka orang silat otot aja. Iya, Tapi banyak. Tapak Suci enggak, otot dan otak. Fakta di lapangan banyak teman-teman yang profesor banyak. Ya. Iya. S1, S2 banyak. Bahkan dari kalangan santri sampai kiai ada. Iya. Kalangan prajurit sampai jenderal pun ada di Tapak Suci. Itu. Tamatan SD sampai profesor ada. Menarik. Gitu. Karena perkaderan jelas nggak hanya ngelatih otak dan nilai agama, jadi kebiasaan itu Pak ya. Uniknya di situ kalau di Tapak Suci. Karena Tapak Suci itu sejujurnya merupakan sarana dakwah daripada Muhammadiyah melalui bela diri. Menarik, menarik ya. Mungkin setelah teman-teman atau netizen melihat ini, kepo dengan Tapak Suci, ikuti ya latihan Tapak Suci di kecamatan masing-masing atau bisa langsung ya kalau menghubungi admin ya. Jadi saya hubungkan ya beberapa daerah. Nah ini Pak, ada pertanyaan netizen. Nah, menurut Bapak sendiri, seperti apa sih sosok pendekar yang keren di era sekarang ini Pak? Pendekar yang keren itu adalah pendekar yang mampu mengendalikan egonya, mampu mengendalikan perasaannya. Kok bisa Pak pilih hal itu? Iya, karena bertarung di gelanggang itu kan kan peperangan yang ya. Tapi menurut ego itu musuh yang paling yang tidak begitu nampak. Tapi berat sebenarnya karena perasaannya. Oh gini kan perasaan. Perasaan itu lebih berat. Pada Al-Quran inna nafsu la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung pada sebuah kejelekan kan begitu. Waktu di pertandingan sebenarnya ini kena poin nih tak kena. Iya. Benar juga. Karena kita di siswa kita kemenangan yang sejati adalah kemenangan ketika mampu mengalahkan egonya. Mantap. Kemudian semakin tunduk sama orang tuanya, semakin tunduk sama agamanya, sama gurunya, itu.
Jadi melatih kesabaran juga Iya, saya lihat. semakin santun, Santun. bukan malah juara Oh, sombong. Iya, Jumawa. iya. Nah, ini tambahan lagi Pak terkait pertanyaan tadi. Sebenarnya nilai apa sih Pak yang penting dimiliki muda selain ini Gimana? nilai penting bagi anak-anak muda untuk yang masuk di perguruan salah satu tapak suci selain mengendalikan sabar Pak? Apakah itu utama saja atau yang lain atau yang lain? Iya banyak hal Mas, karena sesungguhnya tapak suci merupakan sarana dakwah. Bagaimana dakwah Muhammadiyah diaplikasikan di urtum-urtum, termasuk urtum tapak suci. Ya nih, pertanyaan selanjutnya ada 3 pertanyaan terakhir Pak. Nah, eh pengalaman Pak, pengalaman paling berkesan dalam membina anggota, termasuk anggota-anggota anak bandel, dari pimpinan juga. Pengalamannya apa? Ya menurut saya bandel itu kan pembawaan, sejuk itu pembawaan. Kan kita mendidik. Mendidik itu namanya dakwah itu tidak selalu lurus. Ada yang bandel, ada yang apa, yang santai dan sebagainya. Bagaimana caranya? Dan cara menanganinya tidak sama antara yang bandel dengan yang halus. Bagaimana anak yang lemah lembut, kalem yang tidak mau bertanding, digelanggang. Bagaimana anak bandel yang di rumahnya terus digelanggang bagaimana? Bagaimana cara menurut digelanggang kan kalau tidak menurut pelatih di gelanggang meskipun sebandel apapun bisa kalah karena dipandu ketika pertandingan itu. Berarti saya garis bawahi berarti musuh pendekar sejati itu adalah dirinya sendiri. Nafsu, Nafsu ya termasuk ya. iya perasa. Merasa ini bisa, harus bisa, seharusnya aku bisa semua. Berarti diri sendiri ya harus di Makanya kata tadi saya tadi moto tapak suci itu dengan iman dan akhlak. akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Oke, Itu yang menjadi ruh dari perguruan. Jadi kalau akhlaknya tidak bagus, mentang-mentang juara nanti, wih, ayo siapa coba-coba kan begitu. ya, ya, ya. Oke, pertanyaan kedua menuju terakhir. Apa pesan Bapak untuk anak muda yang mulai kehilangan arah atau salah pergaulan? Bukan dana psikologi ya, bukan dana. Iya, tapi dalam POV dari Tapak Suci selaku pimpinan Tapak Suci. Ia mengajak untuk belajar dan mendekati hal-hal yang positif. Oke, Salah satunya belajarlah tapak suci untuk sedikit apa ya menyibukkan diri diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. negatif. Kalau insya Allah tapak suci positif. Aktif. Disibukkan seharusnya main HP sekian banyak, tapi karena ada latihan dikurangi sedikit. Sedikit. Ih, bagus teman-teman. Barangkali yang nggak punya kesibukan atau bingung ya mau kemana, ikut Tapak Suci ya teman-teman ya. Karena bisa nambah apa ya, salah satu berolahraga juga ya Pak Iya, ya. bisa sehat, Sehat, banyak teman. nyaman, dan Iya, pergaulan yang lebih baik, positif ya teman-teman. Di sisi lain banyak perguruan lain, kalau cocok dengan apa sih, silakan ya masuk ya teman. Karena pasti nilai-nilai semua positif kalau memang dari pembawaannya masing-masing baik ya Pak ya. iya. Kalau perguruan lain itu partner bagi Nah, ada kita juga. untuk jadikan Ya ajang, aja. bukan lawan bagi kita, justru partner. Berfastabiqul khairat Wah, ya. Bil berfastabiqul khairat. khairat untuk melatih diri kita. Nggak juara kandang di internal sendiri. Meskipun tapak suci sebenarnya besar. Karena eh tapak suci kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah kan wajib sekarang. Karena Oh iya ya. di Muhammadiyah yang wajib di AUM adalah pertama HW, IPM dan tapak Tapak suci. suci. Itu. Kan sekarang kalau ingin mengukur tapak suci, hitunglah siswa tapak suci di Surabaya. Ya, kalau kita melihat data di Majelis Jasmen, Hmm. SD sampai SMA siswa Muhammadiyah adalah sekitar 22.000. Dan itu itu yang di Muhammadiyah Muhammadiyah. aja kamu. Sementara siswa tapak suci mulai negeri maupun swasta non Muhammadiyah itu banyak itu loh. Bahkan panti-panti terus masjid-masjid banyak yang tapak suci. Sampai detik ini kemarin tahun bulan apa itu terakhir itu sudah tercatat 150
tempat latihan secara resmi mendapat SK dari Pimda 6 Surabaya. Lain TK. TK kan banyak, masih Ya, belum banyak. ya. Sekitar 76 TK-nya, KB-nya itu 46. Sekitar 100 sekian. Itu kan setiap tahun kalau TK itu kan sudah Dikader ya, diperlombakan bahkan. melalui IGABA. Hmm. Bahkan itu sudah dakwahnya dimulmul ya. Kayak Mas Pensper Ya. gitu. Berarti hampir cover semua Surabaya ya. Tercover, insya Allah tercover. Tapi kita meskipun besar tidak merasa Cuma iya. karena harus merendah hati menyebarkan Ya karena sesuai dengan simbol tapak suci ini, meskipun ini rendah hati bukan rendah diri ditekuknya. Iya. Oke, siap. Masalah itu nanti dibuka sendiri ya. Kepo terkait lambang tadi silakan ikut tapak suci ya kawan-kawan. Iya. Nah, terakhir Pak, pesan Bapak Pak Mahfud kepada pemuda Surabaya termasuk kader-kader Muhammadiyah yang belum ikut tapak suci, Pak. Ya harapan saya untuk menata hati, menata sportivitas. Pas kalau kita belajar di tapak suci, menata fisik, banyak teman, bukan teman di internal tapak suci, di internal Muhammadiyah, tapi di internal perguruan non Muhammadiyah itu insya Allah banyak. Nah, sehingga kita itu banyak bersilaturahim, bersinggungan secara pengetahuan. Gitu. Berarti berarti tapak suci juga menerima secara umum, Pak ya? Loh, umum, bukan kader Muhammadiyah saja, bahkan banyak kader-kader tapak suci yang dulunya non Muhammadiyah. Menarik. Ya. Jadi gak pandang ras atau dari mana, Iya. kita terima aja. Yang penting niatnya yang baik, Pak ya. Iya, tapi maka saya ingatkan kepada kader-kader Muhammadiyah yang merasa Muhammad, jangan ikut perguruan lain dong. Dan bagi aum-aum sudah jelas Muhammadiyah masih menerima perguruan non Muhammadiyah khususnya tapak suci, karena cara ibadahnya juga berbeda. Kita mendakwahkan Muhammadiyah, justru kita masukkan ajaran lain yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Muhammadiyah. Nah, maka saya sayangkan sekali kader-kader Muhammadiyah yang kita lihat kadangkala ikut di perguruan lain. Kata teman-teman ekstrem murtad di keorganisasian Muhammadiyah kan begitu. Ini sekedar guyonan saja ya. Kader anomali, Pak. Iya, Ya. dipertanyakan ke kaderan. Iya. Ke Muhammadiyah, ya. Apa jelas? Ya. Ini menarik nih bagi yang merasa, silakan ya. Kembali lagi berdakwah di Muhammadiyah. Ini bercanda ya teman-teman. Baik, ini menarik sekali ya teman-teman terkait tapak suci. Banyak insight ya dari Pak Mahfud ya selaku ketua tapak suci Muhammadiyah di Kota Surabaya. Bagi teman-teman yang merasa kepo, tertarik di perguruan atau terutama tapak suci, silakan bisa komentar di admin di Lasismu Surabaya atau chat, nanti bisa diarahkan mana saja ya tempat-tempat yang latihan di beberapa kecamatan, Pak ya. Insya Allah di tapak suci ini nggak hanya secara latihan fisik kayak teman-teman, dilatih juga secara moral dan keagamaan, karena sejatinya kader itu harus bisa di sisi lain kita belajar fisik, di sisi lain kita belajar beragama. Nah, akal dengan pikiran dan fisik harus semua. Mungkin ini menarik ya teman-teman. Terima kasih telah menonton podcast di Lasismu Surabaya. Terima kasih Pak Mahfud. Sama-sama. Saya ingin belajar tapak suci, tapi cocok ya Pak ya untuk bagi orang-orang yang gemuk, Pak ya. Karena menuntut ilmu sebuah kewajiban. Kan ya. Menuntut ilmu wajib. Wajib ya. Lebih baik apa ya namanya? Kalau Imam Syafi'i itu lebih keras belajar ilmu daripada mendapatkan kebutuhan selama-lamanya, ungkapan kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud telah meluangkan waktunya. Enggak makan ya, Telah meluangkan waktunya, Pak. Ya, baru. Meluangkan waktunya ya, maaf tipu. Billahi fisabilillah, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.